nama saya Tovan Triudianto. Saya berasal dari Ilmu Kelautan Universitas Diponegoro. Di sini saya akan mempresentasikan tentang proposal penelitian yang akan saya lakukan. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Judul penelitian saya yaitu analisis kualitas air dan jenis substrat terhadap keragaman mangrove kawasan estuaria di wilayah Parentes Geomaritim Science Park Yogyakarta. Dosen pembimbing yang saya inginkan yang pertama yaitu Dr. Rudi Pribadi, Insinyur Indang Supriyantini, MSI. Latar belakang: estuaria merupakan tempat bertemunya antara air tawar dan air laut yang sangat berpengaruh terhadap biota-biota yang ada di dalamnya. Di dalam estuaria juga terdapat mangrove, yaitu salah satu tanaman yang khas berada di estuaria. Penelitian yang akan saya lakukan dilaksanakan di Sungai Opak yang bertempat di Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Analisis air sangat perlu dilakukan. Kenapa? Analisis air akan berpengaruh langsung terhadap kelangsungan hidup mangrove. Apabila air baik, maka mangrove akan baik. Apabila air buruk, maka akan terjadi kematian dari beberapa mangrove, beberapa biota misalnya burung dan kepiting. Rumusan masalah. Yang pertama, pengaruh kualitas air meliputi DO, salinitas, suhu, dan pH terhadap keragaman jenis mangrove dan di kawasan estuaria. Yang kedua, pengaruh jenis substrat terhadap keragaman jenis mangrove di kawasan estuaria. Tujuan penelitian yang saya lakukan untuk mengetahui pengaruh kualitas air meliputi DO, salinitas, suhu, pH, dan jenis substrat terhadap keragaman jenis mangrove. Manfaat penelitian: mengetahui keragaman jenis mangrove berdasarkan kualitas air dan substrat, meningkatkan kemampuan, kualitas, keterampilan kreatif pribadi yang sesuai dengan ilmu yang dimiliki, melatih mahasiswa dalam menghadapi situasi dalam kondisi lingkungan kerja. Berikut adalah tinjauan pustaka yang saya ambil. Ekosistem mangrove merupakan ekosistem yang digunakan untuk tempat hidup dari berbagai jenis biota. Ekosistem mangrove dipengaruhi oleh pasang surut. Mangrove sendiri dipengaruhi oleh memiliki ketahanan terhadap salinitas. Fungsi ekosistem mangrove sebagai abrasi, yaitu penahan tanah dari gelombang air laut. Mangrove juga dapat digunakan sebagai wisata, misalnya wisata mangrove yang ada di Yogyakarta. Yang kedua, estuaria. Estuaria dapat memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, fungsi terhadap masyarakat sebagai pertambakan, pertanian, dan untuk kawasan penanaman mangrove. Yang kedua, fungsi untuk ikan, dijadikan untuk tempat berlindung, tempat tinggal, dan tempat memijah. Yang ketiga, yaitu digunakan untuk konservasi mangrove. Kualitas air dapat mengaruhi pertumbuhan mangrove dan menghambat pertumbuhan mangrove. Dapat mempengaruhi biota, misalnya biota yang ada di dalam laut, di dalam substrat seperti kerang yang dapat mati karena kualitas air buruk. Kualitas air dapat menyebabkan kematian terhadap mangrove. Apabila kualitas air buruk, maka mangrove juga akan memiliki pengaruh, akan terpengaruh secara menyeluruh. Substrat mangrove. Substrat dibagi menjadi liat dengan ciri-ciri lengket, pasir dengan ciri-ciri tidak dapat menampung air karena memiliki pori-pori yang besar, dan lumpur, yaitu mengandung air
hingga 90%. Alat bahan yang saya gunakan yaitu refraktometer untuk salinitas, DO meter untuk pengukuran DO, pH meter untuk pengukuran pH, termometer untuk pengukuran suhu, laptop untuk pengolahan data, kamera untuk dokumentasi, pipa paralon untuk pengambilan substrat, buku identifikasi mangrove untuk alat bantu pendataan, roll meter untuk mengukur jarak, tali tambang untuk membuat transek, oven untuk melakukan pengeringan, dan yang terakhir yaitu saringan bertingkat untuk melakukan penyaringan berdasarkan ukuran. Berikut adalah penentuan lokasi pengamatan. Lokasi 1, stasiun 1, stasiun 2. Pengamatan yang saya lakukan terbagi menjadi 2 lokasi. Setiap lokasi menjadi 2 stasiun dan setiap stasiun memiliki 2 substasiun. Pengambilan data kualitas air dilakukan menjadi 4 titik sesuai dengan arah mata angin. Alat bantu yang digunakan yaitu pertama termometer untuk suhu, pH meter untuk pH, DO meter untuk melakukan pengukuran oksigen terlarut, dan refraktometer untuk pengukuran salinitas. Pengambilan data substrat. Pengambilan data substrat dilakukan dengan pipa paralon dengan menancapkannya sedalam 30 cm. Kemudian substrat yang dapat diambil dimasukkan ke kantong plastik dan diberi label. Analisis dilakukan dengan oven terlebih dahulu. Setelah itu melakukan pengayakan dengan saringan bertingkat. Analisis ukuran dilakukan dengan skala Wentworth, dan analisis jenis substrat dilakukan dengan segitiga sifat. Pengambilan data mangrove. Pengambilan data mangrove dilakukan dengan bantuan buku IDEN. Pengambilan data mangrove dilakukan pada transek 10 meter persegi berdasarkan jurnal transek berukuran 10 meter persegi, menyatakan bahwa yang diamati hanyalah mangrove yang berupa pohon. Misalnya ada metode analisis data. Data analisis menggunakan metode deskriptif, yaitu menggambarkan secara nyata data yang ada di lapangan. Data yang didapat dibandingkan dengan baku mutu. Apabila data melebihi baku mutu, dapat dikatakan kualitas air dan substrat terjadi permasalahan atau jelek. Data yang didapat disajikan dalam gambaran realistis secara nyata. Daftar pustaka yang saya gunakan. Terima kasih. Berikut presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, dan komen.